Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu orang terbakar saat gudang pabrik kain di Kabupaten Bandung dilalap si jago merah. Polisi gerebek sebuah rumah di Sumedang yang dijadikan pabrik pembuatan pil koplo. Jalani pengujian kelayakan rutin jembatan layang Pasupati di Kota Bandung ditutup total. Gudang pabrik kain di kawasan Andir, Kabupaten Bandung terbakar Senin siang. Akibat kejadian itu, satu pekerja pabrik mengalami luka bakar karena terkena sambaran api. Kebakaran melanda gudang kain di kawasan Ketapang Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. 7 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke pabrik PT Indo Hasasih Tekstil. Mereka berupaya memadamkan api, meski angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar menjadi kendala. Kebakaran pada Senin siang ini diduga karena korsleting listrik mesin memanaskan kain. Petugas juga mendata ada satu karyawan yang mengalami luka bakar karena terkena sebaran api. Itu masih dalam penyelidikan, belum kita bisa sampaikan karena menyangkut area yang terbakar kurang lebih 1.500 meter persegi dari 6 hektar total ke luas area, dan ini masih berproses masalah pemadaman, jadi kita belum bisa memberikan informasi sumber api dari mana. MD tidak ada kalau meninggal dunia, tapi ada satu orang yang terkena luka bakar dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, tepatnya adalah Puskesmas Bale Endah. Kebakaran ini menghanguskan gudang produksi dan ratusan gulung kain. Butuh waktu 3 jam untuk bisa memadamkan api. Dampak kebakaran ini, pabrik kain merugi ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Jembatan layang Pasupati di Kota Bandung ditutup total dari malam hingga dini hari. Penutupan total itu karena jembatan layang jalani pengujian kelayakan rutin. Jembatan layang Pasopati atau flyover Mohtar Kusuma Atmaja, Kota Bandung menjalani serangkaian pengujian kelayakan selama 4 hari. Selama proses itu, jembatan layang akan ditutup saat malam hingga dini hari, mulai pukul 11 malam hingga 4 pagi. Proses pengujian berkala untuk memastikan kualitas infrastruktur jembatan layang masih prima dan mendeteksi kerusakan yang ada sehingga bisa segera ditangani. Jadi kita melakukan pengujian pembebanan dinamis dengan menggunakan penggunaan beban truk dan sensor-sensor yang akan kita pasang di jembatannya, Pak. Nanti hasilnya kan kita mengetahui ya frekuensi dari hasil pengukuran, nanti kita bandingkan dengan frekuensi dari modeling, dari teoritis dan juga dari gambar rencana awal. Itu kan semuanya ada, nanti kita bandingkan. Nanti kita lihat thresholdnya seperti apa, apakah kondisinya masih bagus atau rusak. Satlantas Polrestabes Bandung menegaskan penutupan jembatan layang Pasupati Bandung ini berlaku untuk 2 arah, baik arah Jalan Dr. Junjunan maupun Jalan Suropati. Penutupan dimulai sejak 4 November kemarin hingga 7 November besok. Adapun pengamanan kita yaitu melaksanakan pengalihan arus dari 5 titik persimpangan. Salah satunya yaitu di turunan Gasibu. Yang kedua di Cihamplas. Yang ketiga di Taman Sari. Yang keempat di Sukajadi. Yang kelimanya di turunan flyover Pasir. Diketahui jembatan yang dibangun pada tahun 2001 ini menggunakan struktur jembatan beruji kabel atau cable stay bridge dilengkapi teknologi peredam gempa atau lock-up device. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 8 tahun tak tersentuh perbaikan, 2 ruangan di SD Negeri Sindang 3 Kabupaten Sumedang mengalami rusak berat. Akibatnya proses belajar mengajar di sekolah harus dibagi dalam 2 waktu, pagi dan siang hari. Atap nyaris ambruk,
Ya, inilah pemandangan miris pada bangunan Sekolah Dasar Negeri Sindang 3 di Desa Jatihurip, Sumedang. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 8 tahun, belum ada perbaikan. Ada 8 ruangan yang rusak, terutama pada bagian atap. 2 diantaranya rusak berat. Sementara 6 ruang lainnya dilakukan perbaikan menggunakan dana bantuan operasional sekolah, sehingga masih bisa digunakan. Sana udah hampir 8 tahun ya. 8 tahun. Kalau yang ini kemarin sih 2 tahun kemarin masih digunakan meskipun sebelah gitu dipakainya. Karena kemarin terjadi gempa, saya merasa ketakutan akan keselamatan anak-anak. Jadi 2 kelas ini, 2 ruangan ini tidak digunakan. Oh iya, sebenarnya kerusakannya itu ada 8 ruangan kelas. Sementara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memastikan rehabilitasi SD Negeri Sindang 3 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memanfaatkan dana alokasi khusus. Dinas Pendidikan mengaku adanya ketidakakuratan data yang diterima Dinas Pendidikan Sumedang dari tim operator Sapras di lapangan. Sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah beserta gurunya dan insya Allah itu akan kami tindak lanjuti di tahun 2025 dan insya Allah juga sekolah itu akan menjadi cantik lagi, tidak akan kelihatan seperti sekarang, dan kami juga mohon doanya dari masyarakat, dari pihak sekolah untuk bisa merehabilitasi kelas itu dan layak untuk tempat pembelajaran para siswa di SD Sindang 3. Hingga saat ini, 289 murid SD terpaksa belajar di ruangan yang rawan ambruk. Minimnya ruangan kelas akibat kerusakan tersebut membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Terpaksa waktu belajar dibagi 2, yakni pagi dan siang hari. Bahkan kegiatan murid kelas 6 terpaksa dilakukan di ruangan perpustakaan. Gun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Beralih ke informasi yang lain, menghabiskan akhir pekan bersama keluarga tentu menyenangkan. Di Kabupaten Bogor ada tempat hiburan yang menyajikan wahana ekstrim bagi para penantang adrenalin, hingga wahana yang ramah untuk anak-anak. Wah, rasanya jantung bisa copot kalau naik wahana ini. Yap, permainan ekstrim ini bisa Anda jumpai di salah satu taman bermain di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Ada aneka wahana hiburan yang bisa dicoba untuk mengisi waktu liburan. Apalagi buat mereka yang menyukai wahana yang menantang adrenalin seperti air race ini. Dengar saja warga yang naik sampai berteriak kencang saat pontang-panting di udara. Bikin deg-degan iya, takut iya, nyawa hampir kayak melayang. Nggak bohong. Harus cobain sih, tapi seru. Posisi yang pas di bawahnya itu loh yang kayak langsung kayak nyawanya tuh udah mau langsung inget dosa. Namun tenang saja, di sini nggak hanya ada wahana yang menantang adrenalin. Wahana yang ramah anak seperti area bermain salju juga ada. Meski harus mengeluarkan kocek tambahan, tapi tak ada salahnya karena kapan lagi bisa bermain salju di Indonesia. Menurut aku itu seru banget, kita bisa merasakan dingin banget udara di salju itu kayak gimana gitu guys. Seru banget pokoknya tadi naik seluncuran dan itu tuh pokoknya seru banget. Jadi udah nyobain seluncuran, terus tadi main-main salju juga, foto-foto juga, terus naik yang itu, yang kecil-kecil itu. Asik ya? Asik banget pokoknya. Taman bermain ini juga menyediakan arena ATV sehingga pengunjung bisa puas berkeliling. Untuk masuk ke taman bermain, Anda harus membayar Rp155.000 per orang di hari biasa atau Rp175.000 di akhir pekan atau hari libur. Namun jika ingin mencoba wahana salju ada tambahan biaya Rp80.000 hingga Rp100.000. Di mana selain wahana permainan, kita punya 33 wahana permainan, kita juga punya kolam renang, kita ada wahana salju juga, kemudian kita juga ada tempat-tempat untuk jajan, untuk makan-makan lah gitu. Dan pastinya ini adalah tempat yang sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga.
saat akhir pekan 20.000 orang bisa datang ke sini dan menikmati semua wahana yang ada. Bagaimana, tertarik untuk berlibur bersama keluarga di sini? Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seru sekali ya. Nah, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.